Mudik tidak hanya merupakan aktivitas bernuansa budaya saja, tetapi juga memiliki nilai dan potensi ekonomi. Tidak sedikit uang yang mengalir ke daerah seiring dengan pergerakan masyarakat secara masif dalam mudik. Seberapa besar mudik menjadi stimulus pertumbuhan ekonomi? Ani Rami akan mengulasnya dalam segmen Fact Check. Silakan, Ani. Setiap tahun terjadi pergerakan masyarakat secara serentak dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jumlah besar. Bahkan yang terbesar di Indonesia yaitu saat mudik lebaran. Kita akan lihat jumlah pemudik dari tahun ke tahun yang memang terus mengalami peningkatan. Saya mengambil data dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2017 tercatat ada 20 juta pemudik yang berpindah gitu dari wilayah-wilayah urban ke wilayah-wilayah rural atau ke daerah. Tahun 2018 naik menjadi 21,6 juta orang dan 2019 ini diperkirakan akan ada 23 juta orang yang akan mudik lebaran. Nah, banyaknya jumlah pemudik ini tentu berbanding lurus dengan besarnya perputaran uang. Dari wilayah urban tadi sudah saya sebutkan yang menjadi pusat-pusat ekonomi dan juga industri ke wilayah rural. Nah, Menteri Pariwisata Arief Yahya pernah memperkirakan bahwa pergerakan uang selama Ramadan dan juga lebaran per orang rata-rata sekitar 800.000 sampai 1 juta rupiah. Mudik ini memang menjadi fenomena yang sangat menarik dari kacamata ekonomi. Tidak hanya terjadi perpindahan massa dalam jumlah yang sangat besar, tapi juga peningkatan perputaran uang yang melonjak tajam. Bahkan hingga nyaris 10% dari APBN jumlah uang beredar hanya dalam waktu 2 minggu saja. Dan ini rentangnya cukup singkat, yaitu selama masa arus mudik dan juga arus balik. Nah, mengacu pada data kebutuhan uang tunai lebaran menurut Bank Indonesia, saya coba menambahkan datanya dengan jumlah pemudik. Ini tampak sekali ada peningkatan jumlah perputaran uang. Di tahun 2017 ketika jumlah pemudik ada 20 juta, maka jumlah uang yang berputar ada 167 triliun rupiah. Berikutnya adalah tahun 2018 ada peningkatan 1,6 juta menjadi 21,6 juta pemudik. Jumlah uang yang berputar juga meningkat menjadi 191,3 triliun rupiah. Lalu 2019 tahun ini Bank Indonesia memperkirakan bahwa jumlah uang yang berputar kebutuhannya ada sekitar 217,1 triliun rupiah. Jumlah pemudiknya juga bertambah menjadi 23 juta orang. Nah, di tahun 2018 ini kita lihat dari 191,3 triliun rupiah, 59 triliunnya berasal dari remitansi atau aliran uang dari pekerja luar negeri yang dikirimkan ke dalam negeri. Jadi perputaran uang ini juga bertambah, terima kasih kepada mereka yang bekerja di luar negeri. Nah, tapi porsi yang terbesarnya adalah sekitar 138 triliun di tahun 2018 merupakan pengeluaran yang terjadi selama masa mudik. Dan di tahun 2019, Bank Indonesia menyebutkan bahwa hingga hari ke-24 Ramadan atau kemarin tanggal 29 Mei, masyarakat sudah menarik uang tunai sebesar 185 triliun hanya untuk lebaran saja. Dari jumlah itu, dari 185 triliun itu 49,3 triliun rupiah atau 27%-nya akan berputar di Pulau Jawa. Kita lihat Jawa ini memang masih menjadi kunci. Sebaran pemudik pada tahun 2018, saya mengacu pada data dari IDEAS atau Indonesia Development and Islamic Studies, bahwa jumlah pemudik ini memang paling banyak ada di sekitar Pulau Jawa. Jawa Tengah misalnya 8,5 juta, lalu Jawa Barat 4,6 juta, Jawa Timur 4,4 juta, dan berikutnya adalah daerah-daerah yang ada di Sumatera. Sumatera Utara 2,1 juta, lalu Sumatera Barat 1,3, ini sebetulnya sama dengan Banten, namun kita anggap ini masuk ke daerah Sumatera karena mewakili pemudik yang datang ke Sumatera. Nah, sayangnya sejumlah ekonom memperkirakan bahwa efek positif mudik memang masih dirasakan, artinya efek positif mudik ini akan dirasakan yang paling besar di Jawa dan juga di Sumatera begitu. Ini terjadi seiring dengan beroperasinya tol Trans Jawa dan juga ada Trans Sumatera khusus di tahun ini. Namun di sisi lain, harga tiket pesawat yang masih tinggi pada tahun ini membuat daerah-daerah lain hanya bisa menikmati sedikit saja efek positif dari datangnya pemudik beserta dengan uang mereka. Nah, karenanya untuk daerah-daerah yang menjadi tujuan pemudik, utamanya Jawa dan Sumatera tadi serta daerah-daerah lain, harus bisa memanfaatkan momen mudik lebaran untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi regional mereka. Pemerintah daerah harus mengambil langkah yang strategis untuk menyambut pemudik dan tentu saja aliran dana yang mereka bawa. Sektor-sektor apa saja yang harus bersolek untuk memikat uang yang ada?
ada perbedaan distribusi uang pemudik berdasarkan bidang pekerjaannya. Yang pertama, mereka yang bekerja di sektor informal biasanya menghabiskan uang yang mereka miliki untuk sektor-sektor seperti makanan, minuman, pakaian, elektronik, dan juga renovasi. Sebagian besar terkait dengan kebutuhan lebaran seperti makanan, minuman, dan juga pakaian. Sementara mereka yang di sektor formal yang relatif pendapatannya lebih besar biasanya lebih kepada kenikmatan begitu atau wisata. Di sini mereka menghabiskan banyak uangnya untuk wisata, untuk kuliner, dan juga untuk oleh-oleh. Nah, karenanya pemerintah daerah harus memperhatikan sektor-sektor ini dan menjadi ladang untuk pendapatan daerahnya. Pemerintah daerah harus memperbaiki infrastruktur dan juga mempercantik kawasan wisata unggulan untuk memikat para pemudik ini. Dan ini juga harus diperhatikan hingga detail terkecil, seperti misalnya ketersediaan lahan parkir, toilet yang bersih, hingga keamanan dan juga kenyamanan pengunjung, termasuk mendorong pelaku ekonomi kreatif untuk gencar memasarkan produk-produk mereka. Potensi besar yang tercipta dalam momen mudik lebaran ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Apalagi biasanya memang pertumbuhan ekonomi tertinggi di daerah terjadi saat masa mudik. Dan ujung-ujungnya ikut mendongkrak PDB nasional. Selamat mudik. Sumiang, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Ani untuk pemaparannya.